Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 14 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Beginilah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mempedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Melakukan Kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa terpilih, putra sulung keselamatan. Wajar memang jika orang Israel begitu bangga akan status ini yang sudah terbukti dan teruji selama ratusan tahun sejarah bangsa mereka. Namun,
status itu bukan jaminan. Pada bacaan pertama kita hari ini, Nabi Zefanya melontarkan kritik, bahkan kecaman pedas kepada bangsa pilihan Allah ini, yang tenggelam dalam kesombongannya dan tidak mau mendengarkan Allah. Keselamatan dari Tuhan akan diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain. Kritik senada disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu yang disuruh ayahnya pergi bekerja di kebun anggur. Perumpamaan ini hendak menegur perilaku para imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi yang menentang diri Tuhan Yesus dengan mempertanyakan kuasa atau wewenang Yesus melakukan perbuatan mujizat dan pengajaran di Bait Allah. Dikatakan dalam perumpamaan tersebut bahwa anak yang sulung tidak pergi bekerja di kebun anggur, meskipun pada awalnya ia mengiyakan, sedangkan anak yang kedua justru pergi bekerja di kebun anggur, padahal semula ia menolak. Yang dimaksud dengan anak sulung adalah para imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi. Dan yang dimaksud anak kedua adalah pemungut cukai dan perempuan sundal. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus bermaksud menegur para imam-imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi yang berada di Bait Allah, bahwa seharusnya mereka melakukan perintah Allah yang tertulis dalam kitab Taurat dan menaatinya karena jabatan mereka sebagai pemuka agama yang memiliki otoritas di bidang keagamaan. Namun kenyataannya, justru merekalah yang melanggar perintah Allah atau melakukan perintah Allah berdasarkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok mereka. Ini merupakan gambaran anak sulung yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan dalam Injil hari ini. Sedangkan gambaran anak kedua atau anak bungsu adalah pemungut cukai dan perempuan sundal yang semula melanggar perintah Allah, tetapi akhirnya menyesali perbuatan dosanya dan bertobat. Saudara-saudari terkasih, seharusnya para imam-imam kepala dan para tua-tua lebih memahami rencana Allah yang sangat jelas dimuat dalam Taurat, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, padahal mereka tahu perbuatan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dan banyak tanda-tanda ajaib lainnya yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Sedangkan para pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, para imam-imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi masih ada kesempatan masuk ke dalam kerajaan Allah jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah keselamatan, Allah lebih berkenan kepada mereka yang telinganya terbuka pada sabdanya, yang hatinya terbuka untuk menjadi tempat tinggal Allah, dan yang kesukaannya adalah melakukan kehendak Allah. Dengan menyebut pemungut cukai dan pelacur, Tuhan Yesus tentu saja tidak mengatakan bahwa perbuatan dosa mereka adalah hal yang benar, melainkan yang Tuhan Yesus mau tekankan di sini adalah unsur pertobatan mereka, bahwa orang seperti mereka inilah yang lebih mudah ingat akan Tuhan dan mau mendengarkan suara Tuhan. Ketika hati dipenuhi kesombongan, tiada ruang bagi siapapun untuk terlibat dan membawakan berkat. Sebaliknya, hati yang tak punya sandaran dan kebanggaan apa-apa merupakan ruang terbuka yang dapat dipenuhi oleh kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih, pada masa Advent pekan ketiga ini, kita diajak untuk merenungkan sampai sejauh mana ketaatan kita melakukan perintah Allah agar hidup di dalam kebenarannya dan menjauhi segala perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Hendaknya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui keterbukaan hati, kebersihan hati,
kerendahan hati dan ketulusan hati yang ada di dalam diri kita, agar supaya kehadirannya menguasai seluruh kehidupan kita. Tinggalkanlah sikap congkak hati, keras kepala, mendua hati, hawa nafsu duniawi menguasai hati pikiran, dan perbuatan dosa, agar supaya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membawa terang dan damai sejahtera ilahi di dalam hidup kita. Semoga kita tidak tenggelam dalam kesombongan dan rasa bangga diri yang berlebihan, bahwa kita adalah orang baik dan saleh tanpa celah, melainkan dengan kerendahan hati kita menyadari bahwa kita ini lemah dan tak berdaya jika tanpa belas kasih Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu Santo Yohanes Salib, imamu unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya, kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan setia dan taat melakukan kehendak-Nya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.